Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Ibadah online akan segera dimulai. Saya mengajak kepada jemaat untuk menyiapkan hati, pikiran saat mengikuti ibadah online berlangsung. Ibadah online akan tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi melalui YouTube channel Creative Ministry VFC. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah bisa mendapatkan notifikasi secara online. Kepada jemaat yang rindu untuk memberi, sementara bisa melalui transfer di rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Desi Family Center. Dan untuk perpuluhan bisa ditransfer di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Demikian berita gereja pada hari ini. Kiranya kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi saudara sekalian di rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak Saudara, kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji nuhit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhit tahtamu, sembah dan puji
Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat suaramu, puji namanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini kepada setiap kami Tuhan. Dalam hari-hari sekarang Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Dalam waktu yang seperti ini Tuhan tetap menyertai dan memberkati dan melindungi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap untuk memulai ibadah-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita puji namanya. berlari sampai
tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata
tercurah. Masih ada Tuhan bagiku, penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan sama-sama. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghibur, hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi katakan penolong hidupku, penolongku hanyalah dirimu, penghibur, hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat suaramu, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus. Glory haleluya, glory haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau sudah menyertai, hadir di tengah-tengah kami. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Apapun firman yang dibentangkan hari ini, biar menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Firman Tuhan kami berikan judul, mau melepaskan ikatan-ikatan dosa. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang pertama, Dia mengampuni dosa kita. Kalau kita percaya, dosanya akan diampuni. Dan yang kedua, Yesus mati di salib, bukan hanya mengampuni dosa kita, Dia juga mau melepaskan ikatan-ikatan dosa yang ada pada hidup kita. Ketika dosa kita diampuni, kita akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Sebab dosa itu adalah sebuah beban yang berat yang dipikul oleh orang yang berdosa. Ketika dosa diampuni, beban itu diangkat dari punggung kita yang membuat kita bungkuk di hadapan Tuhan, yang membuat kita letih dan lesu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan kalau kita mau datang kepadanya, kita mau percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, maka dosa kita diampuni. Kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Ada beban yang berat itu lepas dari hidup kita. Kita akan merasakan damai yang luar biasa. Tidak ada damai yang sejati yang diberikan oleh dunia. Tetapi ketika dosa itu diampuni, damai yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan terus bekerja dan melepaskan ikatan-ikatan dosa. Ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang. Apakah ikatan-ikatan dosa itu? Saya akan baca dalam Injil 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup itu seringkali mengikat manusia. Tidak bisa terlepas. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, ikatan-ikatan itu akan dilepas. Untuk pengampunan dosa,
itu akan membawa sukacita yang luar biasa. Ada kelegaan. Tapi ketika proses yang kedua ini berjalan, yaitu ikatan-ikatan dosa, itu dilepaskan dari hidup kita, maka akan menimbulkan kesakitan bagi daging kita. Tidak enak. Ada rasa tersiksa. Saudara-saudara, seseorang yang diikat oleh judi, judi itu adalah hal yang nikmat bagi dia. Kalau tidak judi rasanya itu seperti tersiksa. Nah, sekarang Yesus datang. Yesus mau melepaskan ikatan itu. Itu sangat menyakitkan bagi daging itu. Saudara-saudara, seseorang yang terikat oleh film porno, buku-buku porno, itu sangat menyenangkan bagi hidupnya. Tetapi ketika Tuhan mau melepaskan ikatan itu sakit. Kalau orang sudah terikat oleh hal-hal yang demikian, dia ingin dan ingin terus. Pada saat Yesus mau melepaskan itu, ada rasa yang menyakitkan. Ada keinginan yang timbul untuk selalu melakukan. Orang yang suka berzina, itu menyenangkan bagi tubuhnya. Tetapi ketika ikatan itu dilepaskan, ada rasa sakit. Daging yang nikmat itu, kenikmatan daging itu, harus dipotong. Dan itu menimbulkan rasa sakit. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu seringkali mengikat hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada proses ini, proses yang tidak mudah, karena menyakitkan bagi daging kita. Banyak yang tidak tahan ketika menjalani proses ini. Ketika mau dilepaskan dari ikatan-ikatan ini, jatuh bangun dalam dosa dan keinginan duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ingat. Tuhan memberikan kebebasan bagi setiap orang. Keputusan sekarang ada di tangan masing-masing pribadi. Apakah kita mau atau tidak? Tuhan memberikan free will dan kebebasan itu bagi kita. Apakah kita mau melepaskan semuanya? Meskipun itu menyakitkan bagi tubuh ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya hanya satu. Mau atau tidak. Kalau kita mau, memang menyakitkan. Tetapi setelah kita terlepas dari semuanya itu, kita akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali orang gagal. Ketika mau dilepaskan hal-hal yang sudah terikat ini, yang selama ini menyenangkan hidupnya, menyenangkan dagingnya. Tuhan datang mau membebaskan hidup kita. Bukan hanya mengampuni, tapi melepaskan ikatan-ikatan itu. Sehingga kita tidak lagi terikat oleh hal-hal duniawi itu. Sebab ikatan-ikatan dosa ini membuat orang ditawan oleh dosa. Membuat orang tidak bisa terus maju ke langkah berikutnya. Langkahnya terhenti, bahkan bisa mundur kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, orang yang tidak mau melepaskan, ya, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sudah bersih, tapi ikatan itu menarik dia kembali. Karena keinginannya, dagingnya tidak mau dirobek dan dilepaskan dari ikatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lepaskan itu. Meskipun itu menyakitkan bagi daging. Karena itu justru membawa kita
kepada kelegaan yang sejati, kepada kemerdekaan yang sejati, dan membawa kita kepada kehidupan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa, dan Tuhan mau melepaskan ikatan-ikatan itu, sehingga hidup kita sekarang tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terangnya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, relakan untuk kita mau melepaskan. Biarlah Tuhan itu memotong ranting-ranting yang tidak berguna itu, sehingga buah itu semakin lebat. Semakin kita bisa berbuah kepada Tuhan, ranting-ranting yang tidak berguna itu harus dipotong oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, kata firman Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, hidup kita sudah tidak menjadi milik kita sendiri. Sudah menjadi milik Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita sendiri. Kita tidak lagi hidup dalam keakuan dan kesenangan diri sendiri. Tetapi sekarang kita harus berbakti kepada Dia. Sebab kita sudah menjadi hamba kebenaran. Hidup kita sudah tidak menjadi milik kita sendiri. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Kita harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita menyadari hidup kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri, kita tidak berhak atas hidup kita. Kita akan relakan itu semua dipotong dan dilepaskan. Dan kita masuk dalam dimensi kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan yang berarti menuruti segala perintahnya. Saudara, kuk itu adalah kayu yang ditaruh di atas leher lembu atau sapi. Kemudian sapi itu siap untuk membajak di sawah. Kehidupan setiap orang percaya adalah kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk kita menuruti perintahnya dan menjadi terang bagi kerajaannya. Kita harus siap melakukannya. Seperti kuk itu dipasangkan pada lembu atau sapi dan siap untuk membajak. Tanggung jawab itu diberikan kepada kita. Saudara-saudara, relakanlah hidup kita dipakai olehnya. Perintahnya tidak berat. Kuk itu ringan dan enak. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa kita merasa berat memikul kuk itu? Karena kita memikulnya sendiri. Kita memikulnya dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita memikulnya bersama dengan Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, Roh-Nya, Roh Kudus itu akan memberikan kita kemampuan. Tuhan tahu setiap talenta yang diberikan. Tuhan tahu kemampuan orang masing-masing. Masing-masing diberi karunia yang berbeda.
supaya kita bisa melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Kita akan gagal, tetapi bersama dengan Tuhan, Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan. Yang memberikan kekuatan baru setiap hari, yang menghiburkan hidup kita, yang memberikan keberanian untuk kita melangkah dan melepaskan ikatan-ikatan itu. Karena kita percaya ikatan itu akan membawa kepada kematian. Tapi kalau kita lerakan dan kita lepaskan itu semua, maka hidup kita akan masuk dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, minta kepada Tuhan agar Roh Kudus itu senantiasa memimpin hidup kita. Percuma kalau kita memakai kekuatan sendiri, kita akan gagal di tengah jalan dan kita akan hancur. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, berarti kita melepaskan diri dengan Tuhan. Ranting itu kalau lepas dari pokoknya, dia akan mati. Sebab itu kita harus melekat terus kepada Dia. Saudara-saudara, relakan hidup kita di prosesnya sampai kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Semua yang kita alami, proses itu tidak membawa kita kepada kehancuran, tapi membawa kepada kehidupan. Apa gunanya kita memiliki segalanya, tetapi jiwa kita binasa. Relakan untuk kita dibentuk oleh Tuhan, karena itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami. Kami ada sampai hari ini, itu adalah penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau merencanakan hidup kami, rencana yang indah. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mempunyai masa depan yang cerah bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami tidak mau hidup dengan kekuatan sendiri, memakai hidup kami sendiri, tapi sekarang kami Tuhan mau merelakan hidup kami diproses oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidup kami berguna bagi Tuhan, menjadi terang Tuhan, dan kami melakukan firman-Mu, terus berjalan bersama-Mu, sampai kami melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.